Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 347, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 75 sampai 89 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang kita baca ini padanya ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 78, wahwa, sebagaimana biasa haknya boleh disukun, dan ini berulang pada ayat-ayat berikutnya, wahwa wahwa. Kemudian pada ayat yang ke-82, mitna, mimnya boleh didammah menjadi mutna, terjemahnya tidak berubah. Kemudian ayat 85, tadakkarun, zalnya boleh ditasydid tadzakkarun, dan memang aslinya ada taknya dua, maka dihapus satu diganti dengan tasydid. Kemudian pada ayat 88 ini juga ada wahwa lagi. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat Al-Mu'minun ayat 75, walau dan kalaulah rahimnahum, kami Allah merahmati mereka, wa kasyafna, dan kami singkap ma bihim, apa yang ada pada mereka, min durrin, dari kemadaratan, yaitu musibah, lalaju, sungguh mereka akan berkelanjutan, fi tughyanihim, di dalam melampaui batas mereka, yaitu di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bimbang atau mereka bingung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kafir. Mereka dikasih musibah oleh Allah,
tidak bisa mengambil pelajaran. Kalau orang beriman dapat musibah, mengambil pelajaran. Orang beriman dapat musibah, dia paham ini musibah adalah kehendak Allah kepada saya, kehendak yang baik. Saya punya dosa-dosa, saya dikasih musibah oleh Allah supaya dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman ketika mendapatkan musibah, ada sisi susahnya tapi ada sisi senangnya. Susahnya apa? Ya dapat musibah. Manusia biasa dapat musibah itu susah. Tapi sisi senangnya atau sisi positifnya, dosa-dosanya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ulama-ulama yang sudah arifin, orang-orang yang sudah sangat paham tentang Allah, mereka kalau dapat musibah itu malah senang. Kalau kita belum bisa seperti itu, Pak, dapat musibah malah senyum. Kalau kita belum bisa seperti itu, maka ada seorang wali Allah dapat musibah, jarinya berdarah, dia tersenyum melihat darah keluar. Kalau kita kan meringis kan. Nah, beliau ditanya, kenapa engkau melihat darah malah tersenyum? Maka beliau mengatakan, saya tidak melihat darahnya, tapi saya melihat pahala yang ada di baliknya. Nah, yang terlihat itu pahalanya, Pak. Sehingga kalau kita sudah tingkatan seperti itu diganggu nggak bisa, Pak. Diganggu orang malah senyum. Kenapa? Melihat pahalanya. Dituduh orang malah senyum. Kenapa? Melihat pahalanya. Digunjing orang malah senyum. Kenapa? Yang dilihat pahalanya. Nah, kalau kita itu masih melihat dohirnya, digunjing orang marah, awas kamu menggunjing saya kamu ya. Kemudian dituduh orang marah, awas kamu menuduh saya. Nah, maka tingkatan kita belum setingkat seperti itu, tapi masih mending kita paham bahwasanya musibah itu bagi orang beriman adalah kehendak baik Allah kepada kita yang mendapatkan musibah tadi. Apakah ada dalilnya orang beriman mendapatkan musibah itu adalah mendapatkan pahala dari Allah? Ada. Mari kita lihat. Fama fauqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, yusaddad alaihim, didahsyatkan musibah kepada mereka, li'annahu la tusibul mu'min nakbatun min syaukah, karena tidak ada musibah apapun menimpa orang beriman, baik itu tertusuk duri, fama fauqaha, atau lebih kecil daripada duri. Apa yang lebih kecil daripada duri? Telisipen misalnya, lebih kecil daripada duri. Wala waja'un, tidak pula sakit, illa rafa'allahu lahu biha darajah, kecuali Allah dengan sebab musibah tadi meninggikan derajatnya orang beriman tadi. Wa hatta anhu khati'ah, dan Allah gugurkan darinya satu dosa. Jadi satu dosa gugur, satu derajat naik. Ini hadis riwayat siapa? Riwayat Imam Hakim, berarti riwayatnya sahih dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kalau orang-orang kafir, maka Allah katakan, andaikan kami rahmati, kami singkapkan musibah yang menimpa mereka, mereka masih tetap berterus-terusan di dalam kesesatan. Seperti orang-orang kafir di masa Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, dikirim oleh Allah darah. Mereka kewalahan melihat darah, karena di mana-mana ada darah. Air minum gini. Ini isinya darah, Pak. Tapi anehnya itu hanya air minumnya orang-orang kafir. Bani Israel air minumnya air putih, tidak berubah menjadi darah. Sumurnya sama kan ya, sumur Mesir. Kalau sumurnya Bani Israel diambil isinya air, sumurnya orang-orang Mesir kafir diambil isinya darah, semua darah. Bahkan diriwayatkan, meskipun ini mungkin riwayatnya Israiliyat, mereka sampai minta bantuan kepada Bani Israel, tolong engkau yang ngambilkan, karena kalau yang ngambil kami itu adalah jadinya darah. Nah, maka Bani Israel yang baik hati ngambilkan air minum kepada mereka, nih saya kasihkan untuk kamu. Begitu sudah dikasihkan kepada Bani Israel ini, kepada si kafir ini, maka ini sudah menjadi berubah menjadi darah. Tadi di tangan Bani Israel air, begitu sudah pindah ke orang kafirnya jadi darah. Maka mereka minta bantuan lagi, sudah jangan serahkan kepada kami, masukkan ke dalam mulut kami. Maka mereka pun mengambilkan air putih
dimasukkan dalam mulut mereka. Tapi kalau sudah masuk mulut mereka berubah darah lagi, Pak. Sampai mereka terakhir itu minta bantuan, sudah tolong kamu yang minum. Setelah diminum pada mulutmu, baru masukkan pada mulut kami. Nah, Bani Israel masih baik hati lagi. Mereka minum, masuk ke mulut mereka masih air putih, disemprotkan pada mulutnya Bani Israel, berubah darah sudah. Masya Allah, sampai segitu. Meskipun ini cerita sekali lagi apa? Biasanya Israel lihat. Tapi seperti itulah musibah Allah Subhanahu Wa Taala yang menimpa kepada mereka. Nah, begitu disingkapkan darah itu, mereka kafir lagi. Ini diceritakan tentang masalah itu, nanti bisa dilihat pada surat Al-A'raf ayat 133 ya. Fa arsalna alaihimut tufan, kami kirim tufan, banjir yang sangat dahsyat. Wal jarada, dan belalang di mana-mana ada belalang. Wal qummal, dan kutu di mana-mana ada kutu. Wad dafadi, dan kata di mana-mana ada kata. Wad dama, dan darah di mana-mana ada darah. Ayatim mufassalat fastakbaru, masih sombong terus. Orang kafir itu, Pak. Jadi bertubi-tubi diganti oleh Allah dengan apa? Belalang. Belalangnya sudah disingkapkan, kafir lagi. Diuji lagi dengan kutu, sudah kutunya disingkapkan, kafir lagi. Nah, dasar orang kafir nggak mau ngambil pelajaran. Maka marilah kita mengambil pelajaran. 76. Walaqad, dan sungguh-sungguh akhadnahum, kami telah menyiksa mereka bil adabi, dengan siksa. Famastakanu, maka tidaklah mereka itu tunduk li rabbihim, kepada pemelihara mereka. Wama yatadarra'un, dan tidaklah mereka itu tadarru' kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarru' itu apa? Menampakkan ketundukan kepada Allah. Jadi ya hampir sama dengan istakanu tadi ya. Kalau istakanu tunduk atau merendah, kalau yatadarra'un ini lebih dahsyat lagi, menampakkan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka disiksa oleh Allah, tetapi begitu siksa diangkat oleh Allah dengan harapan mereka mau beriman, ternyata mereka sama sekali tidak berubah, tetap sombong, tidak mau merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya orang-orang beriman itu sifatnya tidak sombong. Sombong itu sifatnya orang-orang kafir. Yang kedua, bahwasanya Allah menyukai orang-orang yang yatadarra'un, yang menundukkan dirinya kepada Allah. Maka kalau kita punya masalah apapun, sampaikan kepada Allah, Allah senang. Seperti seorang ibu, kalau anaknya ada masalah lari ke ibu, ibu senang. Kenapa? Ini anak mengibukan ibu. Bapak juga begitu, anaknya ada masalah lari ke bapak. Nah, maka bapaknya senang. Ini anak membapakkan bapak. Allah juga begitu, tapi Allah itu tidak seperti makhluk ya. Allah sangat senang kalau hambanya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebutuhan kita, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dalilnya menunjukkan hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti sebaliknya, siapa yang minta terus, Allah senang kepadanya. Ini tadarru, menunjukkan tunduk kepada Allah. 77. Hatta, sehingga idza, ketika fatahna, telah kami buka alaihim, kepada mereka, baban, pintu, dza adzabin syadidin, yang memiliki siksaan yang dahsyat. Idza, ternyata atau tiba-tiba, hum, mereka itu, fihi, di dalamnya, mublisun, mereka putus asa. Yang dimaksud pintu yang memiliki siksa yang dahsyat itu adalah hari kiamat. Jadi ketika sudah hari kiamat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi hari kiamat, dan hari kiamat itu mengandung siksa yang dahsyat, karena nanti orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, maka saat itulah orang-orang kafir kemudian putus asa, tidak berharap lagi kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diambil pelajaran dari sini, sifat putus asa dari rahmat Allah itu sifatnya orang-orang kafir. Orang beriman tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jatuh sejatuh apapun, tapi rahmat Allah masih bisa menolong kamu, sehingga jangan putus asa sama sekali. Misalkan kita mempunyai utang sampai 100 juta, udah mikir mumet sudah, 100 juta dapat dari mana, penghasilan aja sehari cuma 10.000. Meskipun begitu, tapi Allah mampu menolong Anda. Banyak orang yang utangnya lebih daripada itu,
Karena Allah Subhanahu wa taala sangat maha kuasa, sehingga apapun kondisi kita pasti Allah bisa menyelamatkan kalau memang Allah menghendaki hal tersebut, sehingga kita harus mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Kita lihat hadisnya. Rasulullah bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar adalah asyirku billah, satu, syirik kepada Allah. Perhatikan 2 dan 3. 2, al-iyasu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Loh, sama nomor 2 dan 3. Sama tapi disebutkan dengan kalimat yang berbeda. Ini biasanya untuk menunjukkan kedahsyatan atau ditekankan betul-betul. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar sampai diulang 2 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Kemudian ayat 78 Allah mengatakan, wahwa, dan dia Allah lah alladzi, zat yang ansya'a, menumbuhkan, yaitu menciptakan, lakum, bagi kalian, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idata, dan perasaan. Qalilan, sedikit, ma tashkurun, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran Allah kepada kita, Pak. Allah sudah kasih kita nikmat sempurna, tapi syukurnya enggak sempurna. Pendengaran ini kan nikmat ini. Tanpa pendengaran susah kita. Penglihatan ini kan nikmat ini. Tanpa penglihatan susah sekali. Tidak bisa membedakan antara coro dengan korma. Sehingga panjenengan kalau tidak bisa melihat coro dengan membedakan antara coro dengan korma, bisa-bisa pas sahur itu ngambil coro, coro mati di samping korma. Bismillah dimakan, gara-gara nggak bisa melihat. Mata ini fungsinya sangat banyak sekali untuk manusia, tetapi kita kurang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan dulu bahwa syukur ada 3 macam, ya kan? Yang pertama, syukrul jinan, syukurnya hati, yaitu kita mengakui bahwa nikmat ini semuanya dari Allah. Yang kedua, syukrul lisan, syukurnya lidah, yaitu lidahnya mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga, syukrul arkan, syukur anggota tubuh, yaitu anggota tubuhnya semuanya melakukan kebaikan. Maka kalau mata kita melakukan keburukan, itu berarti nggak bersyukur. Telinga kita mendengarkan keburukan, berarti apa? Nggak syukur. Makanya jangan dengarkan dangdutan. Sepakat seluruh para ulama salaf bahwasanya musik haram. Terus mendengarkan apa, Pak? Dengarkan murattal, dapat pahala, ya. Mendengarkan Quran dibacakan, dapat pahala. Dapat pahala, rumah panjenengan berkah, kemudian pendengaran jadi sehat insyaallah taala karena dimasuki suara Quran. Maka syukur ada 3 tadi, ya. Bil janan dengan hati, bil lisan dengan lisan, bil arkan dengan anggota tubuh. Kemudian ayat 79 Allah mengatakan, wahwa, dan dialah zat yang alladzi, zat yang dzara'akum, menciptakan kalian atau mengembangbiakkan kalian fil ardi, di bumi, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Ini mengandung 2 hal. Yang pertama, yang mengembangbiakkan kita atau membanyakkan kita, menebarkan kita di bumi ini Allah. Dulu manusia cuma 1, Pak, Nabi Adam. Kemudian Allah berikan teman, yaitu Hawa. Setelah Allah berikan Hawa, maka Nabi Adam, katanya dalam riwayat Israiliyat, Nabi Adam bangun-bangun ada cewek di sampingnya. Wah, kok ada cewek nih? Nah, langsung tertarik sehingga mau disentuh oleh malaikat, ditegur, mah ya Adam, jangan ya Adam. Nah, maka Nabi Adam katakan, loh kan ini diciptakan oleh Allah untuk saya, kenapa nggak boleh? Maka mereka mengatakan, hatta tu'addiya mahraha, sampai kamu bayar dulu maharnya. Cewek nggak boleh langsung diambil, ada mahar. Maharnya apa? Kata malaikat, selawat kepada Nabi SAW 3 kali. Tapi ini cerita Israiliyat, Pak. Jangan dipraktekkan. Pengen nikah seorang perempuan langsung dibawa setelah selawat 3 kali, ya haram, nggak boleh. Ini cerita Israiliyat tentang Nabi Adam alaihissalatu wassalam.
Akhirnya kemudian Nabi Adam dan Hawa karena melanggar aturan surga dijatuhkan ke bumi, katanya turun di India, wallahu alam bisawab, kemudian ketemu di Jabal Rahmah. 2 orang saja di bumi, padahal bumi yang luas ini. Tapi kemudian sampai sekarang banyak sekali, termasuk kita dan saya panjenengan ini semuanya anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka kita jangan bermusuhan, Pak. Bapak ibu ini podo tidak bermusuhan ini ngopo? Aneh banget. Kakak sama adik kita ini. Panjenengan yang tua-tua kakak saya, yang muda-muda adik saya. Maka Allah itulah yang dzara'akum, mengembangbiakkan kalian, memperbanyak kalian di bumi. Kemudian Allah katakan hanya kepada Allah akan dikumpulkan. Ini berita tapi mengandung ancaman. Dikumpulkan, kemudian akan disuruh pertanggungjawabkan amal masing-masing. In khairan fa khairun, amalnya baik dibalas baik. In syarran fa syarrun, amalnya buruk dibalas buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang dikumpulkannya manusia ini disebutkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisinya kelak di akhirat. Innakum, sesungguhnya kalian, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan ilallahi, kepada Allah, hufatan, dalam keadaan tanpa sandal, uratan, telanjang tanpa baju, ghurlan, dan belum tetak. Persis kondisi apa? Kondisi kita lahir dari rahim ibu kita. Maka Nabi membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan maka akan kami ulang lagi. Dulu kita dimulai dalam keadaan telanjang seperti ini, maka besok dibangkitkan dalam keadaan seperti ini juga. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian ayat 80 Allah mengatakan wahwa, dan dialah alladzi, zat yang yuhyi, menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan. Walahu, dan hanya bagi Allah, ikhtilafu, pergantian atau perbedaan, al-laili wan nahar, malam dan siang. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Jadi ayat-ayat ini semuanya intinya satu sebenarnya. Perhatikan Allah itu yang maha kuasa, tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Perhatikan Allah itu sudah kasih banyak nikmat kepada kalian, tidak ada yang ngasih nikmat kecuali Allah. Kok tidak mau menyembah Allah? Kok tidak mau syukur sama Allah? Maka orang-orang yang tidak mau ke masjid, padahal kalau ditanya katanya agamanya Islam, tapi sholat tidak mau, itu sama dengan tidak mensyukuri nikmat Allah. Sudah dikasih sehat, sudah dikasih rumah, sudah dikasih uang, tapi disuruh oleh Allah, ayo sujud kepada saya, nggak mau. Sombong sekali orang-orang kayak begitu. Saya ulangi lagi, orang-orang yang tidak mau sholat hakikatnya orang-orang yang sombong kepada Allah. Disuruh sujud kepada Allah, nggak mau, sombong. Meskipun dia mengatakan akhlak saya sekampung paling baik, orang-orang sudah mengakui akhlak saya yang baik. Meskipun kamu akhlaknya dikatakan baik oleh orang, tapi kamu tetap sombong, akhlakmu jelek karena tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kekuasaan Allah di sini, yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Maksudnya yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi bukan seperti yang dipaham oleh Namrud, ada 2 orang dipanggil, satunya dibunuh berarti saya mematikan, satunya dilepas berarti saya menghidupkan. Itu nggak paham ya. Yang disebut menghidupkan itu sesuatu yang mati kamu hidupkan, bisa nggak? Orang mati kamu hidupkan, bisa nggak? Kalau itu kan membiarkan yang hidup-hidup, bukan menghidupkan namanya. Kemudian ikhtilaful lail sudah sering dijelaskan ya, ada 2 tafsiran. Kalau guru-guru kami dulu mengatakan pergantian siang dan malam, kadang siang kadang malam, berganti terus setiap hari. Kalau tafsir Baghawi mengatakan ikhtilaf itu perbedaan, kadang lebih panjang malamnya, kadang lebih panjang siangnya. Tafsiran ikhtilaf dengan arti perbedaan seperti itu lebih sesuai dengan ayat yang lain, yaitu Allah mengatakan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah masukkan sebagian malam pada siang dan Allah masukkan sebagian siang pada malam. Malamnya diambil, masukkan siang, berarti siangnya jadi lebih panjang. Siangnya diambil, masukkan ke malam, berarti malamnya lebih panjang. Nah, maka kadang malamnya itu apa? Lebih panjang, kadangnya siangnya lebih panjang. Demikian juga perbedaan dari sisi hawanya ya. Malam dingin, siang panas, nah itu berarti ikhtilaf. Kita disuruh berfikir, afala ta'qilun. Kalau kita berfikir, kita akan tahu bahwa semua ini pasti perbuatan Zat yang Maha Kuasa.
81. Bal bahkan qalu, mereka berkata, mithla semisal ma qala, apa yang dikatakan oleh al-awwalun, orang-orang yang pertama dulu. Jadi orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad mengucapkan persis apa yang diucapkan oleh umat-umat terdahulu. Ini berita tetapi mengandung ancaman. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu kafir seperti umat dulu, kamu akan saya hancurkan seperti umat dulu. Apa yang diucapkan oleh umat dulu Allah jelaskan ayat berikutnya. Qalu, mereka mengatakan, aidza, apakah apabila mutna, kami mati, wa kunna, dan adalah kami turaban, menjadi debu, wa idhaman, dan tulang-tulang, ainna, apakah sesungguhnya kami lamab'utsun, sungguh akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan mengingkari. Jadi mereka mengejek, masa manusia sudah jadi debu bisa hidup lagi, nggak masuk akal, kata mereka. Nah, sebenarnya akal mereka yang lemah, bukan nggak masuk akal, tapi akalnya yang lemah. Bukankah Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, kalau musim kering itu mati semua, tapi begitu dikasih hujan tiba-tiba hidup lagi. Nah, jadi bagi Allah itu menghidupkan sesuatu yang sudah mati gampang sekali. Manusia diciptakan dari air mani kemudian menjadi manusia. Lah kalau kemudian remuk jadi tanah, dibalikkan jadi manusia, ya pasti lebih gampang dong. Tadi dari air saja, dari nol saja bisa, apalagi cuma mengulangi lagi. Dalam ayat ini disebutkan idhaman, menjadi tulang. Dalam ayat yang lain lebih dahsyat lagi, yaitu disebutkan idhaman wa rufatan. Ini dua kali dalam Al-Quran, pada surat Isra ayat 49 dan ayat 98. Menjadi tulang-tulang dan sudah remuk-remuk. Rufatan itu sudah jadi apa? Remuk. Tidak hanya tulang saja, tapi tulang terus remuk. Kemudian ayat 83, laqad, sungguh-sungguh, wa'idna, kami telah diberi janji, nahnu, kami, wa abauna, juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami, hadza, akan ini, yaitu kebangkitan setelah mati, min qablu, sebelum ini, sebelum kami, bapak-bapak kami juga sudah dijanji oleh nabi-nabi mereka, tetapi tidak ada buktinya. In hadza, tidaklah ini, illa, kecuali asatiru, dongeng-dongeng al-awwalin, orang-orang terdahulu. Yang dimaksud asatirul awwalin, dongeng orang terdahulu, itu kata tafsir Al-Baghawi, yaitu akadzib, yaitu dongeng dustanya orang-orang dulu. Kalau kita istilahnya mungkin mitos, itu cuma mitos saja, katanya mau dibangkitkan lagi, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Nenek moyang kami sejak dulu sudah diancam oleh nabi-nabi mereka, katanya kalau mati nanti akan dibangkitkan. Sampai sekarang nggak ada satupun nenek moyang kami yang bangkit. Kalau betul dulu ada dinosaurus, sekarang nggak bangkit lagi dinosaurus, berarti nggak mungkin setelah mati kemudian bangkit lagi. Nah, mentoknya mereka mendustakan cuma gitu, Pak. Mentoknya mereka mendustakan cuma gitu, ya. Tidak ada buktinya katanya. Padahal bukti di depan mata tadi itu, ya, bahwasanya Allah mampu menciptakan dari nol. Berarti mengulangi ya gampang. Allah bisa menghidupkan apa? Tanah yang sudah mati menjadi hidup lagi. Berarti manusia juga begitu mudah untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 84. Qul, katakanlah, liman, milik siapa, al-ardu, bumi, waman, dan siapapun, fiha, yang ada di bumi, in kuntum ta'lamun, jika adalah kalian itu mengetahui. Ini ayat menunjukkan bahwa kita disuruh untuk mendakwai orang-orang kafir dengan cara mengajak berpikir mereka. Maka orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui adanya Allah. Sayangnya mereka mensekutukan Allah, nyembahnya 7 Tuhan, yang satu di langit yaitu Allah, yang 6 ini yang ada di bumi. Nah, maka disuruh berpikir. Sekarang ya, kalau kalian sembah 7 Tuhan, yang menciptakan bumi ini siapa ini, ya? Bumi ini kan penuh dengan isi ini. Ini siapa yang menciptakan semuanya ini? Apa jawaban mereka? Allah katakan pada ayat 85, sayaquluna, mereka akan mengatakan, lillah, milik Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, mestinya mengambil pelajaran. Kalau yang bisa menciptakan hanya Allah, berarti yang disembah hanya Allah. Lah yang menciptakan hanya Allah, kok disembah malah 6 Tuhan atau 7 Tuhan? Ini enggak masuk akal.
Dan mereka alasannya cuma satu, menyembah arca-arca itu. Katanya ini arca kalau kita sembah nanti akan jadi penolong kita di hadapan Allah besok kalau ada akhirat, maka mereka yang akan bantu. Kalau ada akhirat. Tapi kalau nggak ada akhirat, ya berarti nggak diperlukan dong. Tapi mereka mendustakan akhirat, tapi mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu. Nah, anehnya bukan main. Makanya orang-orang kafir ini sejak awal tidak masuk akal apa yang mereka lakukan sama sekali. 86. Qul katakanlah, man siapakah Rabbu pemelihara as-samawati langit-langit, as-sab'i yang 7, wa Rabbu dan pemelihara al-arsyil azim singgasana yang agung. Nah, ini diskusi yang kedua ya, atau dialog yang kedua kepada orang-orang kafir. Setelah mereka disuruh untuk berpikir siapa yang menguasai ini langit bumi ini, siapa apa bumi ini ya. Kemudian siapa yang menguasai langit. Jadi setelah Allah bicara tentang alam bawah yaitu apa bumi, lalu Allah bicara tentang alam atas yaitu langit. Nah, orang-orang kafir dulu mengakui semuanya, Pak. Yang ciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah. Maka orang-orang kafir zaman sekarang itu ada yang lebih buruk daripada orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad memang mereka syirik, mereka nyembah selain Allah, betul, nyembah pada berhala, tapi masih mengakui adanya Allah, masih mengakui kalau yang menciptakan ini hanya Allah, sehingga mereka itu punya tauhid, tapi cuma satu saja, yaitu tauhid apa? Rububiyah. Man Rabbu ya, siapa yang memelihara. Nah, mereka mengatakan Allah yang memelihara. Nah, itu namanya tauhid rububiyah, mengakui Allah itu yang memelihara atau Allah yang menciptakan. Tapi mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah, yaitu menyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata-kata al-arsy singgasana disifati oleh Allah dengan kata-kata al-azim agung. Sebagaimana sudah saya jelaskan dulu bahwa singgasana Allah itu adalah makhluk yang paling besar. Dan di dalam Al-Quran kata-kata singgasana Allah disifati dengan agung itu sampai 3 tempat. Satu tempat saja disifati dengan karim, singgasana yang mulia ya, yaitu pada surat apa? Al-Mu'minun juga, tetapi pada ayat nanti 116 Al-Arsyil Karim. Tapi ada yang membaca Al-Karimu ya. Kalau dibaca Al-Karimu berarti bukan singgasana yang mulia, tapi Allah yang maha mulia. Kalau Al-Karimi nah berarti singgasana yang mulia. Jadi Allah mensifati singgasananya dengan 2 sifat, agung dan mulia, besar dan mulia. Kemudian 87, saya quluna, mereka akan mengatakan lillahi milik Allah. Qul katakanlah wahai Nabi, afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertakwa itu maksudnya di sini masuk Islam. Karena tidak mau masuk Islam berarti tidak takut, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam, meninggalkan kesyirikan. 88. Qul katakanlah, man siapakah biyadihi yang ada di tangannya malakutu kerajaan kulli syai segala sesuatu, wa huwa dan dia itu yujiru bisa memberikan perlindungan, wala yujaru dan tidak bisa dilindungi, alaihi terhadap siksanya Allah, terhadap Allah maksudnya kalau menurunkan siksa kepada seseorang. In kuntum jika adalah kalian ta'lamun kalian mengetahui. Ini dialog berikutnya lagi. Yang menguasai kerajaan segala sesuatu siapa kalau bukan Allah? Yang bisa kasih perlindungan siapa kalau bukan Allah? Kalau orang kafir dulu mengakui, Pak. Karena kalau mereka berada di laut kemudian terombang-ambing oleh ombak, itu arca-arca itu udah hilang semua. Enggak pernah mereka terbersit dalam benak mereka minta tolong kepada Lata Uzza, tapi minta tolongnya kepada Allah. Kalau kita kan Allahumma Rabbana gitu kan. Nah, kalau orang kafir dulu mengatakan Lahumma. Lahumma ya artinya sama Allahumma, tapi bahasa mereka Lahumma, Lahumma. Itu sudah manggil Allah yang di langit, yang di atas langit. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, biyadihi, di tangannya Allah. Berarti Allah punya tangan. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun, maka tangannya Allah itu bukan anggota tubuh. Kalau kita mengatakan tangan Allah anggota tubuhnya, berarti kita menyerupakan Allah dengan
makhluk. Nah, kita nggak mengatakan begitu. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi paling utama. Mereka memahami ayat-ayat seperti ini sesuai dengan lafalnya, tidak diubah-ubah, tidak diganti. Yadun itu artinya kekuasaan, nggak pernah. Tangan ya tangan. Terus tangan itu apa? Apakah anggota tubuh? Enggak ditanyakan. Kenapa? Kita enggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bukan anggota tubuh. Karena kalau dikatakan anggota tubuh berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Karena itu Imam Baghawi di dalam kitab Syarhus Sunnah pada bagian akhir dia mengatakan kaki dan telapak kakinya Allah yang disebutkan dalam hadis itu termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak boleh kita mentakyif atau membagaimanakan, sebagaimana juga tangan Allah, jari Allah, mata Allah, datangnya Allah, ya itu semuanya wajib kita imani dan kita tidak usah menafsirkan. Wal khaid fiha za'ir. Adapun orang yang masuk di dalam tafsirannya kemudian mentakwil-takwil, itu berarti sudah menyimpang. Tangan itu artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah apa? Sudah za'ir, sudah. Tangan ya tangan, enggak usah ditakwil-takwil lagi. Kemudian faedah yang kedua, kata-kata malakut itu sama dengan kata-kata mulk, ya, artinya kerajaan. Adapun tambahan wawu dan ta itu adalah untuk mendahsyatkan maknanya. Seperti rahmat menjadi rahamut. Nah, itu rahmat yang sangat dahsyat. Apalagi misalnya al-jabr kediktatoran kemudian menjadi jabarut. Nah, kediktatoran yang sempurna. Boleh ditambahkan wawu dan ta, boleh juga ditambahkan alif dan nun. Nah, itu dalam bahasa Arab dua tambahan ini menunjukkan dahsyat. Misalnya zaidun itu tambahan, zaidan, nah, tambahan yang dahsyat, tambahan banyak. Makanya orang yang bernama akhiran alif nun, nah, ini mestinya orang dahsyat. Seperti Uthman, nah, ada tambahan alif nun, nah, itu harusnya orangnya dahsyat. Jangan loyo kelentrak-kelentruk. Mohon maaf kalau ada yang bernama Utsman, tidak untuk menyindir sama sekali, tapi itu dari sisi bahasa begitu itu, tambahan alif nun dan wawu ta. Kemudian ayat 89 Allah mengatakan sayaquluna, mereka akan mengatakan lillahi, milik Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, fa anna, maka bagaimana tusharun, kalian bisa tersihir. Tersihir maksudnya gimana? Tersihir maksudnya mereka melihat kesesatan sebagai kebaikan sehingga mereka nyosor kepada kesesatan, melihat kebenaran sebagai keburukan sehingga mereka tinggalkan. Nabi Muhammad membawa kebenaran, ajaran yang bagus, malah mereka singkirkan dari Mekah. Ini namanya tersihir. Tersihir itu gimana? Melihat sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Tongkat dilempar, terlihatnya adalah ular, padahal tongkat. Itu tersihir. Nah, maka yang dimaksud tersihir di sini, kalian terbalik melihatnya. Yang baik malah dianggap jelek, yang jelek malah dianggap baik. Yang sesat dianggap petunjuk, petunjuk malah dianggap sesat. Itu maksudnya. Makanya ada doa ma'thur, yaitu doa yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Kita membaca doa apa? Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa, tampakkanlah yang benar sebagai benar, warzuqna tiba'ah, dan berilah rezeki kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkanlah yang batil kepada kami sebagai batil, warzuqna jtinabah, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa menyingkiri yang batil. Ini bukan doa dari Nabi, tapi doa dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ini sudah sejak TPA sudah diajarkan kepada anak-anak. Saya masih ingat dulu pas SD itu sudah hafal doa ini karena guru selalu membimbing baca doa ini sebelum masuk kelas, sebelum pelajaran dimulai. Selalu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tapi karena kita anak-anak nggak paham ini doa apa, pokoknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikira dulu doa dari Nabi. Setelah belajar di pesantren baru paham, oh ternyata bukan dari Nabi tapi dari Sayyidina Umar. Tapi isinya bagus, nggak ada masalah. Silahkan dilazimi doa ini. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.